Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innallaha yuhibbul witra. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatu wa salaman daimani bidawami mulkullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Puji dan syukur alhamdulillah kita di malam Senin ini kita bersama-sama berkumpul mencoba mengkaji tentang sejarah pembentukan hukum Islam. Kami mencoba di sini tidak sekedar monolog tapi ada juga dialog. Jadi kami sebenarnya hanya sekedar membaca, kemudian kami juga ingin sharing bersama. Ternyata kalau kita lihat di dalam sejarah pembentukan hukum Islam ini sejak zaman Rasulullah SAW itu sampai ke zaman modern ini banyak sekali sejarah yang harus kita tahu. Makanya untuk lebih mudah kami mencoba untuk membuka tentang buku yaitu Tarikh Tashri' karangan Syekh Muhammad Khudari Bik. Ya, siapakah seorang Syekh Muhammad Khudari Bik? Ya, ini sebenarnya kajian Tarikh Tashri' itu di sekolah-sekolah pesantren itu di Aliyah. Oke, saya tidak akan panjang lebar, saya akan sedikit berbicara soal biografi tentang siapakah Syekh Muhammad Khudari sebelum kita membahas. Pertama yang perlu kita ketahui bahwa Syekh Muhammad Khudari ini dia sebenarnya seorang sejarawan yang kerap kali dia itu berbicara dan piawai sekali ketika dia berbicara hukum, tapi dia tidak lepas dengan sejarah. Satu contoh karangan-karangan beliau ini banyak sekali, ya, diantaranya salah satunya Tarikh Tashri', kemudian sejarah Nurul Yakin, kemudian fikih, usul fikih, balaghah dan lain sebagainya, tapi dia studi kritis di sejarah. Oke, kita mungkin langsung saja karena pertemuan kali ini sebenarnya bukan pertemuan yang pertama tapi pertemuan yang kesekian kalinya. Cuman saya akan mencoba menerangkan secara ringkas ya tentang kitab Tarikh Tashri' ini. Pertama adalah kita akan berbicara soal sejarah pembentukan hukum Islam yang kalau di kitab Tarikh Tashri' ini karangan Syekh Muhammad Khudari itu beliau membuat tahapan periode yaitu sampai 6 periode. Yang pertama periode awal sejak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, berarti bi'satur Rasul ketika usia 40 tahun. Disitulah pembentukan hukum Islam. Jadi ketika usia 25 belasan tahun itu belum ada perintah atau arahan apakah dia sunnah atau tidak, itu tidak ada. Jadi pembahasan pertama yang dibahas oleh Syekh Muhammad Khudari Bik adalah periode pertama, periode awal, kemudian periode kedua, periode sahabat, para sahabat, kemudian periode ketiga adalah sahabat kecil dan tabi'in, sahabatus shighar wa tabi'in. Kemudian periode awal abad kedua Hijriah sampai pertengahan abad keempat Hijriah. Kemudian yang kelima adalah periode berkembangnya madhab dan munculnya taklid madhab. Dan yang keenam adalah periode jatuhnya Baghdad, ya, pertengahan abad ke-7 Hijriah oleh Hulagu Khan, ya, sekitar tahun 217 Hijriah sampai sekarang. Nah, tapi ada satu pengarang lagi dari kitab Tashri' yang lain oleh Mustafa Ahmad Az-Zarqa di dalam kitab Al-Madakhil Al-Fiqhiyah Al-Am. Beliau mengatakan tuh di 6 itu kan kalau Syekh Khudari kan ada 6 periode. Kalau menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa
beliau itu mengatakan di 6 periode itu ada 2. Satu periode sejak pertengahan abad ke-7 sampai munculnya hukum perdata kerajaan Turki Utsmani. Kemudian yang kedua periode sejak munculnya tentang Al-Ahkam Al-Adiyah sampai sekarang, jadi Turki sampai sekarang. Ya, secara lengkap periodisasi ini pembentukannya itu nanti akan dibahas ya. Oke, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sedikit saja akan mencoba tentang sebelum ke kesimpulan tentang Asasut Tasyri' Islamu fil Quran. Kan kemarin kita sudah membahas tentang pembentukan tasrih pada periode pertama, periode Rasul, kemudian juga ini tidak akan lepas dengan kaitannya kitab dan sunnah ya. Nah, sebelum kita ke Asasut Tasyri' al-Islami fil Quran, saya akan berbicara soal periode yang pertama. Masa Rasulullah SAW itu, di masa periode pertama, kekuasaan pembentukan hukum berada di tangan Rasulullah SAW. Jadi semuanya kiblatnya sama Rasul. Jadi potret kehidupan itu mereka tidak berani beristihad karena ada Rasul. Jadi setiap permasalahan mereka langsung ke Rasul. Jadi patokannya, kiblatannya, rujukannya itu Nabi kita Muhammad SAW. Makanya tidak ada istilah ilmu fikih, tidak ada. Jadi memang sentralnya Rasulullah SAW. Nah, pengertian fikih di zaman Rasulullah SAW itu adalah keseluruhan yang dipahami oleh nas atau hadis yang berkaitan dengan masalah akidah, hukum maupun budaya, tapi sifatnya aktual dan langsung mereka tanyakan kepada Rasulullah SAW. Itu periode pertama. Kemudian periode kedua adalah masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa pertengahan abad ke-1 Hijriah, pada zaman Rasulullah SAW itu, sahabat dalam menghadapi berbagai macam masalah yang menyangkut masalah hukum, mereka senantiasa bertanya kepada Rasul, karena Rasul masih ada, masih sempat bertanya. Nah, setelah Rasulullah SAW itu wafat, ya, rujukan ini tidak ada tempat untuk bertanya lagi. Jadi para sahabat, para kibarus sahabat itu melihat perlunya adanya ijtihad, ya, perlunya ijtihad apabila persoalan itu muncul di permukaan, ya. Salah satu contoh di zaman sahabat Umar aja, banyak sekali ijtihad-ijtihad yang dikeluarkan oleh sahabat Umar ketika pada masa pemerintahan Umar. Kemudian pada masa kekhilafaan sahabat Abu Bakar sendiri, itu dia memerangi kaum murtad, ya. Kaum murtad itu padahal sih kita masih tahu bahwa itu masih ada kaitannya dengan syahadat, tapi sahabat Abu Bakar itu dia mencoba dengan bahasa memerangi orang-orang murtad ini sebenarnya mungkin ijtihad daripada sahabat Abu Bakar, karena membayar zakat itu adalah salah satu bagian dari rukun Islam. Nah, cuman ada pertentangan dari sahabat Umar, cuman sahabat Umar mengetahui itulah ijtihad daripada Abu Bakar sendiri. Kemudian periode ketiga adalah pertengahan abad ke pertama sampai kedua. Ini periode yang merupakan awal pembentukan fikih Islam sejak zaman Utsman ibn Affan, itu sekitar 576 Hijriah, ya, sampai dengan 656 Hijriah. Khalifah ketiga ini, para sahabat sudah banyak yang bertebaran di berbagai macam daerah. Penaklukan, ekspansi yang dilakukan oleh dari zaman kekhilafaan Utsman ini sangat luar biasa. Apalagi kalau kita lihat dengan zamannya sahabat Umar, ya, kemudian beralih ke sahabat Utsman, ini luar biasa. Sampai kita bisa lihat dalam sejarah itu ada yang kita kenal sebagai pengembangan hukum Islam yang dipelopori oleh Abdullah ibn Mas'ud, beliau yang berada di kota Irak. Kemudian juga kita mengenal Zaid ibn Sabit, ya, dan Abdullah bin Umar di kota Madinah, Ibnu Abbas di kota Mekah. Ini masing-masing mereka punya pola pemikiran yang
dalam tanda kutip mereka beristihad. Nah, para sahabat di sini ini berhasil membina kader-kader daripada tabi'innya, ya, tabi'in. Para tabi'in yang terkenal antara lain Sa'ad ibn Musayyab yang berada di kota Madinah, ini kaderisasi daripada kaderisasi daripada Abdullah ibn Umar dengan Zaid ibn Sabit. Kemudian juga Atha bin Abi Rabah di Mekah, ini juga kaderisasi daripada Ibnu Abbas, ya. Kemudian Ibrahim An-Nakhai, ini juga kaderisasi dari Abdullah ibn Mas'ud yang berada di Irak. Nah, jadi istihad ini itu bermunculan di zaman sahabat, kemudian zaman tabi'in ke tabi'in. Kemudian selanjutnya adalah periode keempat. Periode keempat adalah periode pertengahan abad kedua sampai pertengahan abad keempat. Nah, ini sudah timbul nih di sini nih. Sudah timbul apa? Jadi macam sebuah kegemilangan Islam yang sangat luar biasa di dalam kancah keilmuan, ya. Periode yang sangat gemilang apalagi dalam kajian ilmu fikih. Ijtihad para ulama luar biasa berkembang. Di periode ini bermunculan ada madhab seperti kita kenal, ada madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Nah, kemudian ada juga pertentangan. Nah, ada pertentangan dari antara mereka nih. Pertentangan antara madrasah al-hadis, ya, seperti yang dipelopori oleh Imam Malik, karena dia tidak akan lepas dengan ijtihadnya melalui teks hadis, ya. Kemudian juga ada ar-ra'yu dari Imam Abu Hanifah, banyak lain, pokoknya banyak. Nah, sampai di sini pula jadi timbul ada beberapa fanatisme mazhab, fanatisme kepada beberapa madhab, sungguh sangat luar biasa. Kemudian ini lebih ringkas saja biar lebih cepat, ya, karena saya lebih enak berdiskusi. Mudah-mudahan juga ada yang bisa jadi masukan buat saya nih. Kemudian periode kelima adalah pertengahan abad keempat sampai abad ketujuh, ya. Ini juga banyak di kalangan beberapa madzhab, seperti komentar dari Mustafa Ahmad Az-Zarqa mengatakan bahwa periode ini munculnya anggapan bahwa pintu ijtihad sudah tertutup. Nah, ketika periode keempat itu ijtihad dibuka lebar-lebar, di periode kelima ini menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa itu tertutup periode ini. Kenapa? Karena di situ munculnya ta'assub madzhab, fanatisme madhab, ya. Jadi orang mempertahankan misalnya madhab Hanafi aja, Hanafi oriented aja, jadi madhab yang lain salah. Tuh. Kemudian yang kedua, faktor kedua adalah hakim-hakim atau pemuka-pemuka mahkamah hukum itu mereka banyak yang taklid kepada madhab tadi. Jadi seakan-akan tertutup pintu ijtihad itu. Kemudian munculnya beberapa ilmu-ilmu fikih, buku-buku fikih, ya, yang disusun oleh beberapa madhab, ya. Ini sangat luar biasa. Nah, kemudian periode ke-6, periode di mana terjadi kejumudan tentang, yaitu tadi, jadi seakan-akan pintu ijtihad tertutup, tidak lagi berkembang. Metode-metode fikih itu yang dikembangkan untuk mengenalkan antara teks dengan realitas seakan-akan tidak bergerak. Sebenarnya kalau fikih itu dia harus yata'allaq bil amkan wal azman, dia harus sesuai dengan zaman dan tempatnya. Tidak bisa kita, misalnya dalam konteks sekarang kita masih merujuk tentang pendapat-pendapat yang terdahulu. Salah satu misalnya kita bisa lihat dalam soal zakat misalnya. Zakat kan banyak orang yang zakatnya pakai beras, itu indah Syafi'i. Ada lagi yang pakai duit, ya kan? Tapi ada lagi orang yang memang fanatik, dia pokoknya nggak usah pakai duit, pakai beras saja. Karena pintu seakan-akan, yaitu tadi, seakan-akan tidak ada celah untuk menyesuaikan dengan realitas, dengan zaman modern sekarang.
Oke, nah dari kesimpulan itu ternyata pokok daripada pembentukan Islam di dalam Al-Quran itu di sini disebutkan a'lan Qur'an annahu innama anzala li islahi ahwalin nas. Sesungguhnya ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan li islahi ahwalin nas, dia untuk memperbaiki daripada perilaku manusia. Wa dzalika waradat al-awamir wan nawahi, dan demikian pula ini berkaitan dengan perintah-perintah dan larangan. Ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Orientasi daripada pembentukan atau pokok pembentukan hukum Islam itu dia tidak akan terlepas dengan beberapa perintah dan beberapa larangan. Tujuannya adalah apa? Li islahi ahwalin nas, dia untuk memperbaiki perilaku kehidupan manusia. Apa itu? Ada 3. Pertama adalah adamul haraj. Adamul haraj itu tidak adanya kesulitan. Jadi sebenarnya agama turun itu tidak mempersulit. Itu intinya ya. Asasut tasyri' al-islami fil Quran, pokok daripada pembentukan hukum Islam di Al-Quran itu sebenarnya yang ditunjukkan adalah dia menghilangkan tentang kesulitan. Jadi kalau ada orang yang beragama dia sulit, berarti ada pertanyaan besar di situ. Karena inti daripada pembentukan hukum Islam itu adalah adamul haraj, tidak adanya kesulitan. Artinya dipermudah dia. Jadi nggak sempit. Iya. Ya itu tadi. Pasti ada asas keadilan, ada asas kemanusiaan di situ. Satu. Kemudian atsani taqlilut takallif, mempersempit atau memperkecil tentang beban yang diberikan kepada mukallaf. Ya. Satu contoh kita misalnya sholat kan hukumnya wajib bagi mukallaf, bagi orang yang sudah balik. Nah, ternyata di dalam agama Islam itu sholat yang wajib saja itu ketika kita berpergian itu tidak harus kita melaksanakan sholat 4. Jadi ada keringanan di sana, boleh qashar, ya kan, boleh jamak qashar. Bahkan kalau kita berpuasa kemudian kita misalnya musafir, itu ada dispensasi di sana, artinya boleh kita buka. Ada beberapa ketentuan-ketentuan tertentu. Jadi memperkecil tentang beban yang diberikan kepada mukallaf ya. Kemudian yang ketiga adalah at-tadrij fi tasyri'. At-tadrij fi tasyri' itu adalah tahapan-tahapan di dalam pembentukan hukum Islam. Nah, tahapan-tahapan di dalam pembentukan hukum Islam. Jadi satu contoh begini. Jadi kita itu di zaman Rasul itu, kalau kita lihat bagaimana Rasul secara tidak langsung dia memperlakukan hukum syariat itu tidak sekaligus dia. Ada orang datang kepada Rasul, perempuan ini berzina. Dia berzina. Tapi Nabi bilang apa? Betul, kamu berzina. Kalau memang berzina, coba ditunggu. Artinya ditunggu, kamu udah usia berapa bulan? Nah, berarti sudah masuk dia 3 bulan. Ya tunggu dulu, masih ada bayinya di situ. Kemudian tunggu sampai melahirkan. Ketika melahirkan dia ngadu lagi, udah ya Rasul, tunggu dulu, kamu nyusuin dulu. Artinya ada tahapan-tahapan, tidak langsung dirajam dia. Itu artinya tadrij fit tasyri'. Jadi tahapan-tahapan dalam pembentukan hukum itu sebenarnya sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apalagi di zaman para sahabat, di zaman sahabat Umar itu. Sahabat Umar itu ada orang yang mencuri. Dia tidak langsung potong tangan, tapi ditanya dulu, kenapa kamu mencuri? Itu tahapan. Nah, ternyata menurut riwayat yang lain katanya itu ya dia lapar, dia nggak digaji, akhirnya dia mencuri, akhirnya dibebaskan. Justru yang ditakzir itu majikannya. Nah, itu salah satu pokok atau asas
pembentukan hukum Islam di dalam Al-Quran itu adalah salah satunya at-tarjih fi tasyri'. Iya, keadilan. Subhanallah. Itulah, tapi kalau kita lihat zaman sekarang, orang kupar kapir. Itu. Oke, yang pertama kita akan membahas istilah adamul haraj. Apa itu adamul haraj? Al-haraj fi lughatil Arab ad-dhiq. Dalam bahasa Arab yang namanya al-haraj ad-dhiq. Ad-dhiq itu sempit, susah. Ya. Wal adillatu ala hadis syariah al-muassasatu ala raf'il haraj kathiratun kaqaulihi ta'ala fi wasfir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di dalam agama yang namanya adamul haraj itu ada beberapa dalil-dalil yang menguatkan tentang adamul haraj. Artinya tidak adanya kesulitan di dalam beragama. Ya. Ini kita bisa lihat di dalam surah Al-A'raf ayat 156. Wa yadau anhum, wa yadau, dan membebaskan anhum kepada orang-orang yang beriman, israhum, tentang beban-beban yang mereka pikul, wa aglalahum, dan belenggu-belenggu yang membelenggu kepada mereka, kanat alaihim. Ini surat Al-A'raf. Kemudian juga disebutkan lagi di dalam surah Al-Baqarah, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Ya Allah, ya Tuhan kami, la tahmilna alaina, jangan engkau bebankan kepada kami isran, beban yang isran kama hamaltahu alal ladina min qablina, beban yang kami tidak bisa sanggup untuk memikulnya sebagaimana orang-orang terdahulu. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, jangan engkau bebankan kepada kami sesuatu yang kami tidak mampu. Kalau kita lihat di zaman dulu ya, apalagi kalau kita lihat khosois Nabi Muhammad SAW itu, beliau ketika diangkat menjadi Rasul, kewajiban Rasul adalah sholat tahajud. Nah, kemudian juga ya kita kan nggak boleh ikut kekhususan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ada beberapa sahabat juga yang seperti itu, tapi kita kadang-kadang terlalu ta'assub itu terlalu bersemangat sekali, sehingga di sisi lain dia menghilangkan kewajiban-kewajiban yang lain. Satu contoh khuruj, dia pergi keluar, memang bagus untuk berdakwah, tapi jangan sampai keluarganya tidak makan atau tidak dibekali dengan ekonomi yang cukup gitu. Kemudian ada lagi beberapa hadis di Al-Quran, firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Intinya di dalam agama Islam itu menghilangkan yang namanya adamul haraj. Jadi beragama itu jangan dipersulit lah. Jangan dipersulit, kalau bisa dipermudah. Di sini sebutkan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki yang namanya kemudahan. Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak ingin yang namanya susah-susah, itu nggak mau nih. Itu Allah sendiri loh. Allah sendiri yang mengatakan seperti itu. Kemudian wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min kharaj. Aku, kata Allah, wa ma ja'ala 'alaikum min fid dini min kharaj. Dan aku tidak menjadikan kalian di dalam beragama itu susah. Tuh kata Allah itu. Aku tidak ingin menyusahkan kalian. Apalagi ketika Nabi mengatakan begini, lau asyukku ala ummati la amartuka bisiwak. Seandainya ini tidak memberatkan kepada umatku, maka aku perintahkan bersiwak. Tapi takut memberatkan, maka akan kewajibkan, siwak itu kewajibkan. Tapi dia nggak mau. Artinya asas atau pokok kita di dalam pembentukan hukum fikih itu, pembentukan hukum syariat itu, yang pertama adalah meniadakan yang namanya kesulitan. Sini banyak sekali
ma yuridullahu liyaj'alakum 'alaikum min haraj. Kemudian bu'istu bil hanafiyah as-samha. Wa fi syama'ilihi alaihi salatu wassalam ma khuyyira baina amrayni illa ikhtiyara aisarahuma ma lam yakum ithman. Tidak ada yang dipersilihkan di antara dua perkara kecuali dengan ikhtiar dan mempermudahkan dua perkara tadi selagi itu tidak menyangkut sesuatu dosa. Ya. Jadi intinya di dalam beragama itu adalah kita berusaha untuk menghilangkan yang namanya kesulitan di dalam beragama. Adamul haraj, kemudian taklilut takallif, kemudian juga tadrij fit tasyri', bertahap ketika kita mencoba untuk menegakkan syariat. Ya. Jadi nggak main ketika kita ada orang misalnya dalam tanda kutip orang nggak mau jamaah, terus kita bilangnya orang munafik karena beralasan dengan wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika dikumandangkan azan mereka bermalas-malasan. Itu salah satu orang-orang ciri-ciri orang munafik. Jangan menjadi seperti itu. Ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Walaupun ada beberapa istilah lain yang tadi adamul haraj udah, kemudian yang kedua taklilut takallif. Apa saya lanjutkan? Apa mungkin ada sesuatu yang ditanyakan? Kita musyawarah aja lah, musyawarah aja. Ya. Terkait yang kemudahan tadi itu apa yang bisa jadi alasan buat misalnya kita jadi ngambil pendapat yang paling rendah. Masa-masa itu misalnya yang ini kita ambil yang ini terus. Oh ya betul. Ya. Sebenarnya kita tetap punya berpegang, misalnya kita usaha ikut Syafi'i. Iya. Gimana terkait? Iya. Terima kasih. Baik, luar biasa pertanyaannya. Pertama yang perlu diingatkan, memang ada beberapa pokok-pokok atau asas dalam pembentukan Islam itu adamul haraj, tidak adanya tidak mempersulit, ya kan? Tapi jangan sampai kita itu ada istilah tasahul. Tasahul itu menggampangkan, ya. Tasahul fi amriddin, menggampangkan dalam perkara agama. Satu contoh misalnya, karena dia cari hukum yang lebih mudah, lebih gampang misalnya, ya. Misalnya satu contoh soal mata melihat, kan al-ainu an-nadhrah, zinatul ain an-nadhrah, zinanya mata itu melihat. Wa zinatul hasyafa ayadkhuluhal fil faraj, zinanya hasyafa itu punya laki-laki masuknya ke faraj, ke perempuan. Dia cari yang mudahnya. Nggak apa-apa, yang penting nggak masuk, asal nempel aja. Itu tetap dosa, dia tasahul. Makanya bahaya sekali kalau ada orang yang ahli fikih, dia saking ahlinya, dia kadang-kadang menggampangkan hukum agama. Ya, makanya ada makalah dari ulama itu, man tafaqqaha bi ghairi tafaqquhin fahuwa tafassak. Barang siapa orang yang dia ahli dalam ilmu fikih tapi tanpa ilmu tasawuf, dia pasti akan fasik. Karena dia menganggap hukum itu mudah, karena dia udah tahu, dia cara tobatnya udah tahu. Gampang lah, sholat subuh kelewat, yang penting kodok, ya kan? Gampang lah. Jadi, nah ini. Kemudian man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin fahuwa tafassak. Barang siapa orang yang bertasawuf
tapi dia tidak pakai ilmu fikih, fahuwa tazandak, dia akan jadi zindik. Zindik itu dia tertutup hatinya, seakan-akan dia yang paling suci. Jadi kalau orang tasawuf kan dia lebih pengolahan hati, tapi dia mengindahkan tentang fikih, ya. Satu contoh misalnya, dia sholat, tapi ketika sholat dia niatnya udah mantep, cuman syarat rukunnya nggak tahu dia, rukun sholatnya dia nggak tahu. Nah, itu kemudian dia beranggapan bahwa dirinya diterima, padahal sih syariatnya tidak benar. Nah, itu. Kasus hajian di Arab, di Mekah kan sama. Waktu di sini kita tidak boleh memakai mazhabnya Syafi'i, mazhabnya Hanafi, karena terlalu banyak komunitas jamaah di sana. Jadi dia pakai, iya. Akhirnya antara persenggolan antara cewek dan cowok itu tidak diharamkan pada waktu itu. Ya, mungkin diantaranya seperti itu. Iya. Kalau di dalam bahasa ilmu fikih itu kita tidak boleh talfek. Talfek itu tidak boleh mencampur adukan antara mazhab satu dengan mazhab yang lain. Kalau kasus yang ada di Mekah itu sebenarnya ada juga di kalangan mazhab Syafi'i yang memperbolehkan kalau tidak salah itu dia muridnya Imam Syafi'i, murid kalau tidak salah Imam Rafi'i, ya. Dia itu memperbolehkan, ya, yang penting tidak boleh hadus syahwat aja. Nah, tapi kalau mengikuti Imam Syafi'i yang benar-benar, arti ihtiyatnya itu memang, ya, karena kan darurat itu kan, darurat. Ya, intinya gitu. Jadi yang penting jangan ketika kita melihat ada mulharos, taklilut takallif, tadrijul fi tasri', ada keringanan di dalam beragama, jangan sampai kita mencampur adukan madhab. Contoh misalnya kita madhabnya Imam Syafi'i, ketika wudhu kita pakai pakai Imam Syafi'i, tapi ketika kita misalnya ketemu sama orang rumah kita tempelan, nggak batal. Nah, berarti kita salah madhabnya, itu mencampur adukan madhab. Kalau menurut Imam Hanafi tidak batal dia bersentuhan, karena bersentuhan menurut Imam Hanafi itu jima. Kemudian kalau memang dia pengen benar-benar pakai Hanafi, ya dari mulai wudhunya, kemudian sholatnya itu harus Hanafi. Kalau Syafi'i, ya dari mulai wudhunya. Kalau Imam Syafi'i kan tidak sampai basah ininya. Jadi sunnahnya kan sampai gini. Kalau mazhab Maliki, Hanafi itu sampai basah dia, sampai ke sini. Satu lagi nih, Ustaz, yang perlu dikaji itu bedah ulang tentang kenapa harus fikih. Terus kapan sih dimulai hukum itu berjalan, kurang lebih gitu. Apa perbedaannya antara kebiasaan Nabi? Apakah kebiasaan Nabi itu dianggap sebagai hukum? Padahal Nabi itu mulai diakui sebagai kenabian dan rasul itu di umur 43, kurang lebih gitu. Pokoknya pas diangkat menjadi Rasul lah. Itu 44. Di bawah 43 itu bukan menjadi sebuah hukum. Kayak gitu nih. Yeah. Ada yang memandang banyak hal bahwa setiap perilaku Nabi itu Sunnah. Sunnah itu bagian dari hukum. Ya kan? Yeah. Sehingga Nabi dari umur 0 sampai meninggalnya umur 63 tahun. 63 tahun. Semuanya dianggap sunnah. Iya. Kayak gitu nih. Yang jadi persoalan adalah batasan hukum itu sampai di umur berapa? Hukum itu mulai disyariatkannya gitu ya. Disyariatkan, hukum itu menjadi sunnah, hukum itu menjadi wajib. Gitu. Nah, kesimpulan sementara kalau hukum, kalau berdasarkan kitab Tasriful Islam itu
Hukum dimulai pada Nabi berumur 43-an, 40 ya, 40 ya, ya. Kita anggap 43. Nah, adakah satu para fuqaha ulama itu menyampaikan bahwa di bawah 43 tahun itu tidak berlaku yang namanya sunnah, bahwa itu adalah budaya, itu adalah sosial budaya. Kayak persoalan baju, persoalan makan, persoalan gaya hidup, tradisi budaya, itu sudah melekat Nabi. Kalau jubah itu adalah bagian dari budaya, karena sudah dilakukan Nabi sebelum umur 43, kurang lebih gitulah. Bahwa itu adalah bagian dari tradisi masyarakat Arab pada waktu itu. Nah ini mungkin kita bisa saling beri masukan. Apakah ada kesimpulan ke arah situ? Kurang lebih. Ya kalau dilihat dari pembentukan hukum hukum Islam itu di masa Rasulullah itu ya di masa ketika Nabi itu diangkat menjadi Rasul. Jadi sebelum mulainya di Gua Hiro itu dimulai hukum berjalan. Iya di situ. Jadi sebelumnya itu bukan termasuk hukum. Jadi masih termasuk kebiasaan, adat ya. Budaya. Ya. Kebiasaan Nabi itu. Di bawah umur 42 itu adalah adat istiadat. Sandang, pangan, papan, iya. Karena memang pembentukannya itu kalau dilihat di dalam kitab ini memang pembentukan hukum itu ketika Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Rasul, ketika dia mendapatkan wahyu, disitulah sampai usia beliau wafat 63 tahun. Makanya periode tentang pembentukan hukum Islam itu di masa hidupnya Rasulullah SAW itu ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul sampai turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Itu ketika usia beliau sudah 63 tahun. Ya. Nah, berarti tertutuplah yang namanya 63 tahun. Inilah dimulai ijtihad dan fikih. Kurang lebih gitu kan? Iya, tapi istilah ilmu fikih tak ada di situ. Nah ya, makanya mulai hadir ilmu ijtihad. Dimulai Umar, kemudian sahabat Utsman dan lain sebagainya, sampai Utsmaniyah, itu terjadi fikih. Iya, betul. Itulah lahirnya fikih. Lahirnya fikih. Kurang lebih gitu. Nah, artinya kita sudah clear. Iya. Bahwa hukum di zamannya Nabi itu berlangsung kurang lebih 13 tahun. Iya. 23 tahun. 23 tahun. 23 iya. tahun. 42 ke bawah itu bukan hukum. Bukan. Itu masih adat kebiasaan. Ya. Iya. Karena memang turunnya Al-Qur'an kan kalau kita tahu di Mekah itu Nabi Muhammad SAW kan selama 13 tahun di sana. Kemudian di kota 13 kan. 13 tahun. Berarti 10 tahun di Madinah. Makanya lebih banyak pembentukan hukum itu di kota Mekah untuk masalah syariat itu. Madinah di persoalan muamalah. Muamalah, iya. Itu. Makanya kalau kita melihat dari kitab ini, dia memang kajiannya di sejarah. Jadi ketika kita berbicara soal misalnya fikih ya, fikih itu kita tidak bisa mempatenkan kecuali memang sudah qot'i di dalam Al-Quran. Misalnya kayak sholat itu qot'i memang ya. Wa aqimus sholah, memang ada perintahnya. Ada perintahnya mendirikan sholat. Cuman ketika berbicara soal rokaat, soal waktu, itu nanti kajian fikih. Makanya sebelum timbulnya fikih itu ada namanya ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih itu nanti kaitannya dengan amar, dengan nahi, kemudian kan ada amar lil wujub, kemudian amar itu artinya perintah. Ya seperti satu contoh misalnya surat Al-Baqarah ayat 183 tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina, itu sudah diberlakukannya hukum syariat diwajibkannya puasa. Sebelumnya tidak ada wajib berpuasa. Setelah turun itu berpuasa. Kalau kita lihat lagi, ternyata antara sholat dengan wudhu itu sholat dulu bukan wudhu dulu. Jadi dulu itu enggak sholat tanpa wudhu.
Karena turun ayatnya itu tentang sholat dulu baru wudhu, gitu. Kemudian masalah ini khomer lagi. Waktu masalah khomer saja nggak langsung haram dia, tidak langsung hukum haram, tidak. Jadi bertahap, ada tajridut tasyri', jadi tahapan untuk pembentukan hukum. Ini nanti kalau kita lihat di tajridut tasyri' itu contohnya itu nih seperti di dalam surat Al-Baqarah masalah khomer. Anil khomer wal maisir, tentang khomer dengan judi. Wa huma minal adah al mutahakkamah, itu menjadi adat kebiasaan di Arab tuh. Yang namanya mabok-mabokan judi itu. Nah, di dalam surat Al-Baqarah disebutkan fihi ma itsmun kabir. Itu dosa besar, bukan haram loh. Dosa besar aja itu. Kalau haram kan udah kenceng kan bahasanya haram. Ini cuma dosa besar. Wa manafi'ul linnas, bahkan disebutkan itu ada manfaatnya juga tuh. Khomer juga ada manfaatnya. Judi juga ada manfaatnya, itu kata keluar linnas. Tapi wa itsmuhuma, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Masih ada kayak gitu. Tuh, itu namanya sistem tadrijut tasyri'. Nah, sehingga terus berlanjut ya. Baru berlanjut di sini. Itu baru tahap pertama. Tahap keduanya, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Karena masih banyak sahabat ketika sholat dia mabok. Itu ayatnya masih artinya nggak boleh begitu, bukan langsung haram ya, bukan. Nanti ada selanjutnya haram nih. Lebih keras lagi. Nah, di sini walaysa fi hadzal nahyu, ini di sini bukan perintah larangan, bukan. Ibtalul lil awal, jadi membatalkan yang pertama tuh. Yang pertama kan tidak ada pelarangan. Artinya masih diperbolehkan minum, kemudian judi masih diperbolehkan. Walaupun antara manfaat dengan madorotnya lebih banyak madorotnya. Belum ada larangan khusus gitu. Yang kedua sudah ada itu. Sudah ada larangan tapi belum begitu kuat. Artinya ada larangan di situ. Nah, yang lebih keras lagi baru ketiga ayat nih, pas turun ketiga, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir, sesungguhnya khomer dan judi itu, wal ansabu, dan ngadu nasib, wal azlamu rijsun, itu najis. Nah, langsung keras tuh, najis min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitana ayyuqi'a bainakumul adawah wal baghdha fil khamr wal maisir. Karena setan itu lebih gampang, lebih mudah untuk menjatuhkan kalian semua dari permusuhan, kebencian itu di khamr dan perjudian. Kalau orang judi sama khamr coba pasti berantem deh. Pasti ribut. Itu. Ya. Kemudian seperti taklilut takalif ya. Taklilut takalif itu memperkecil tentang beban ya, seperti di dalam surat Al-Maidah di sini disebutkan wa mimma yadullu ala dzalika minal qur'ani qauluhu ta'ala fi surat Al-Maidah ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzilul qur'ana yubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan sesuatu yang membuat kamu itu susah. Intu bedalakum tasukum, yang membuat kamu itu tidak suka. Wa in tas'alu anha hina yunazal Qur'an antu bedalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Ya, jadi jangan sampai kita menanyakan kepada Nabi sesuatu yang mempersulit kita sendiri gitu. Jadi misalnya kalau di zaman Nabi Musa kan ketika ada pembunuhan, kaum Bani Israel bilang, ya Musa, kami ingin nih pembunuhan ini harus ada siapa yang membunuh ini. Saya ingin tahu siapa yang membunuh ini. Ya udah, kalau kamu ingin tahu, kamu cari sapi ya.
Sapi. Ya oke. Tapi nanya lagi, sapinya betina apa jantan? Kalau bilang sapi aja suruh cari, harus sapi aja. Dia nanya lagi, sapinya jenis kelamin apa? Betina apa jantan? Ya kasih tahu ya betina. Betina yang perempuan. Tanya lagi, warnanya apa? Turun Qur'annya, warnanya kuning kemas-masan. Cari dah tuh sapi yang warnanya kuning kemas-masan. Jadi mempersulit dia. Nah, artinya kita di dalam bersyariat itu, kalau misalnya kalau orang-orang pesantren, kalau gurunya bilang A ya A, jangan sampai kita itu nanya lagi, ntar bikin sulit kita sendiri gitu. Misalnya biasanya amal-amalan nih, biasanya amal-amalan. Ya, saya susah banget ya. Maksudnya susah cari rezeki. Ya udah baca surat Waqiah ya. Iya. Berapa Kiai? Wah, nanya berapa dikasih? Ya 20. 20 kan lah. Coba kalau bilang surat Waqiah, Waqiah. Jangan nanya berapanya, udah Waqiah aja udah. Tuh, nanti kalau tanya mempersulit. Itu artinya kita di dalam beragama itu kalau bisa itu jangan memberikan beban yang terlalu sulit lah. Apalagi misalnya ya pemuka-pemuka agama, biasanya orang-orang dakwah, para wali, orang pendakwah itu dia tidak tidak langsung berat-berat kan. Misalnya ada orang dia tatoan, banyak tatonya, dia coba untuk sholat, ya sholat nggak apa-apa, jangan haram. Itu nggak sah. Itu lari. Itulah agama. Inti daripada isi Al-Quran itu. Intinya itu. Adamul haraj, taklilut takallif, kemudian tadriju fitasy. Itu inti Al-Quran. Pembentukan syariat Islam, asas pokoknya itu. Jadi jangan mempersulit kita beragama. Yassiru wala tu'assiru. Berilah kemudahan, jangan diberi kesulitan. Misalnya ada orang yang banyak mengklaim, misalnya ya contoh jenggot, ya kan, jenggot itu hukumnya wajib, ya kalau yang punya hormonnya bagus ya, kalau nggak ada hormon tumbuh jenggot berarti haram dong. Wah, ya saya syukur sengaja biar nanti dikatakan apa ini jenggot ideologis, apa jenggot aksesoris. Gitu. Oke, itu saja karena ini memang menarik. Karena di dalam ini nanti kita akan juga membahas tentang ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Karena memang fikih itu yang paling diprioritaskan itu adalah ketika kita di Al-Quran itu pasti tidak akan lepas dengan nasah mansuh. Nasah mansuh itu ada ayat yang memang dihapus lalu diganti dengan ayat yang lain. Satu contoh misalnya di sini. Satu contoh aja. Tentang nasah fi istilah fuqaha. Nasah di dalam istilah para ahli fikih itu ada dua makna. Satu, membatalkan ibtalul hukmi al-mustafada min nasin sabik, membatalkan hukum yang membatalkan hukum yang kita ketahui dari nas yang sudah turun, gitu kan. Satu contoh misalnya di sini, kuntu nahaitukum. Nabi pernah mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Itu teksnya. Itu teksnya. Nabi dulu melarang orang untuk berziarah kubur. Tiba-tiba ala fazuruha, ziarah. Nas yang pertama itu dinasah. Ya, dinasah itu diganti, dimansuh oleh ayat ala fazuruha. Maka berziarahlah kalian itu. Jadi yang tadi melarang ternyata berikutnya ala fazuruha, ziarahlah kalian. Kenapa? Nah, nanti ada alasannya kenapa kok dulu itu Nabi melarang, karena dulu itu orang masih belum kuat keimanannya. Jadi nanti beranggapan iya itu. Jadi kuburan tempat itu jadi tempat ya memuja, kan? Ya, tapi selanjutnya Nabi memperbolehkan. Itu salah satu makna nasah mansuh, ya, makna nasah banyak sekali.
Ada tanggapan? Karena intinya kalau fikih itu begitu. Kalau ilmu fikih Jadi, dalam pembentukan hukum Islam ya. Risalah sekelumit risalah ini baru kita buka 2 lembar kurang lebih. Ada beberapa hal yang mungkin ini diskusi ya. Ya. Melihat ijtihadnya Umar memahami pencuri itu satu. Terus melihat yang kedua, melihat ijtihadnya Sayyidina Umar memahami orang yang baru masuk Islam dikasih Mu'alaf ya, mu'alaf tuh. dikasih apa namanya? Iya, dikasih bantuan, tapi di zaman Umar enggak gitu ya. Zaman Umar ditolak. Tidak tolak ya, ditolak kan. Yang pertama, Karena kaya-kaya nih. zaman persoalan mencuri sapi. Iya, Nah, soalnya. dinaskan potong tangan. Zaman Umar enggak. Ada ijtihad yang bertolak belakang. Iya. Kurang lebih gitu. Muncul hukum-hukum baru bentuk fikih. Ijtihad, kurang lebih gitu. Iya. Nah, ini persepsi yang saya dapat bahwa hukumnya Nabi selama 23 tahun tersebut itu bisa ditafsirkan dan bisa dipersepsikan, kurang lebih gitu. Artinya Sayyidina Umar itu menganggap dirinya tidak membantah, tidak menolak hukum yang sebelumnya, kan gitu. Tapi Sayyidina Umar menerjemahkan berbeda. Ini kan akhirnya kita lihat ini hasil persepsi sesuai dengan keadaan. Iya. Persoalan mencuri unta itu ternyata dia lebih melihat ke arah adil, bahwa yang mencuri itu ternyata tidak dibayar sama Sama juragannya, majikannya ya. majikannya. Sehingga yang dihukum bukan pencurinya tapi majikannya. Kondisi terbalik, Iya. kan gitu nih. Begitu juga orang yang baru mu'alaf. Mu'alaf ternyata tidak dikasih sama Sayyidina Umar, Dikasih, ya. bertolak belakang dengan hukumnya Nabi. Hukum ya. Kesimpulannya, apakah benar itu bahwa hukum itu bisa berubah sesuai dengan persepsi keadaan? Iya. Kurang Iya, lebih gitu. betul. Ya. Al-hukmu yadurru ma'ilatin. Dia yang namanya hukum itu dia melihat elatnya, melihat sababnya. Makanya kalau kita ke usul fikih itu ada beberapa kajian yang kita bisa kaji di sana tentang hukum-hukum ketika kita misalnya melihat realitas yang ada. Bahkan bukan itu saja, bahkan adat aja bisa jadi hukum. Adat aja bisa jadi hukum tuh. Dan itu dihormati sama Iya. sama ilmu fikih kan? Ilmu fikih. Dihormati Iya. adat itu kan? Iya, itu di usul fikihnya ada kaidah seperti itu. Artinya fikih itu fikih kan hasil Ijtihad, menafsirkan iya, menafsirkan, dari iya. sebelumnya. Nah, Dan betul, kita iya. juga, fikih itu hadir menyesuaikan dengan keadaan masyarakat. Betul, iya. Kurang lebih gitu. Tanpa mengubah substansi yang sebelumnya hadir. Kurang lebih gitu. Iya. Iya kan? Iya. Iya, memang pada dasarnya kajian ilmu fikih itu kalau kita lihat di Indonesia ini sudah sangat, kita bersyukur memang kita punya ada hukum positif. Coba kalau kita lihat ya di negara-negara Islam dalam kasus perzinahan aja. Coba kalau kita lihat di dalam hukum Islam, kalau ada orang berzina itu saksinya harus 4 dan saksinya itu harus ngelihat masuk celaknya dengan masuk celaknya keluar celak. Harus lihat, kalau nggak lihat artinya jauh untuk dihukum tuh jauh untuk menghukum, untuk merajam tuh jauh. Kecuali ono sing ngintip, Kecuali sudah ada yang melihatnya. mengintip. Iya, tapi di hukum kita itu ada namanya hukum positif. Kalau sudah ada transaksi itu apa? Ada CCTV kan, udah ada transaksi, udah ada catnya, itu kena hukum. Ya. Berapa bulan tuh? Lama. Saya itu kita lihat, kita bersyukur. Satu contoh misalnya. Artinya gini. Saya sih melihat bahwa setiap orang itu sama keadaannya. Setiap orang itu adil memahami hukum. Dan setiap orang itu sama di hadapan hukum. Dan setiap orang bebas menafsirkan hukum. Iya. Saya lihat Umar,
kita lihat USMA dengan memutuskan 12 formatur kurang lebih menyusun Al-Quran. Mereka menafsirkan dengan mempersepsikan diri. Artinya setiap manusia itu suka-suka. Betul. Karena saya bisa memilih, saya bisa menafsirkan satu hukum ini dengan keadaan. Gitu. Kurang lebih gitu. Kurang lebih gitu kan. Aku gak melok Imam Syafi'i deh, misalnya nih. Iya suka-suka. Pada akhirnya. Kurang lebih gitu. Karena sejarahnya itu menafsirkan sesuai subjektif. Dirinya sendiri menyesuaikan keadaan. Kurang lebih gitu. Iya, kalau kita lihat kan, kalau pemahaman ahli sunnah wal jamaah kan, memang dia tidak lepas dengan madzhabul arba kan. Ya selagi mereka di situ, misalnya Syafi'i, ketika dia berada di Maroko ganti mazhab Hanafi misalnya, atau ketika dia ada di Indonesia, ketika di Arab Saudi ganti mazhab Maliki misalnya, nggak masalah sebenarnya. Itu masih luang lingkup ahli sunnah wal jamaah. Tetapi yang penting nggak boleh talfek, nggak boleh mencampur baurkan mazhab satu dengan mazhab yang lainnya. Tetapi ternyata di Imam Syafi'i itu memang sudah ada. Pokoknya kalau pembahasan ilmu fikih itu selagi tidak ada kaitan dengan usuluddin ya, pokok-pokok ilmu agama seperti masalah tauhid ya. Itulah tauhid, malaikat, kemudian kitab, rasul, hari kiamat, kemudian qada dan qadar, selagi tidak ada kaitan itu sah-sah saja. Tapi kalau kita misalnya merubah contoh rukun Islam, kita syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Sholat misalnya kita ijtihad, ya mungkin bukan di rokaatnya, mungkin banyak ijtihad, tapi bukan artinya kalau hukumnya karena diwajib, tetap wajib, tapi mungkin banyak tata caranya, kaifiyah melakukan sholat itu, nah itu furu'nya banyak. Tapi hukum wajibnya kayak sholat wajib, kemudian zakat wajib, terus puasa wajib, haji wajib, syahadat wajib, ya kan? Hukum asalnya itu tidak akan bisa lepas, tapi dia bisa juga berubah ketika melihat kondisi yang ada. Artinya fleksibel. Itulah hukum rukun tadi. Iya, rukun. Itu adalah apakah itu batas maksimal ataukah itu batas yang tidak boleh dirubah lagi? Ditambah satu gimana? Misalnya rukun Islam. Iya. Rukun iman misalnya. Oh, rukun iman tambah satu lagi. Kita kan perlu paham sejarah yang namanya ini diskusi ya. Iya, diskusi. Tidak ada yang benar di antara kita. Kurang lebih gitu lah. Benar itu sing gawe rukun iman. Siapa yang menentukan rukun iman itu? Kurang lebih gitu. Pada waktu itu. Itu yang pertama. Apakah rukun iman itu batas maksimal cukup 6? Ataukah bisa ditambah lagi? 7, 8, 9, 10, 11. Yang penting 6 ini harus dipercaya. Karena orang mau gak mau, percayalah duit. Nah ini salah satunya ini. Mau gak mau, ini kita ngomong lelean. Sehingga muncul yang namanya percayalah pada seorang pemimpin, imam besar. Ketemunya si A. Oh iya. Si A 6 ini tidak dipersoalkan. Ya wis wajib 6. Tambah siji po. Nah gitu loh. Nah untuk memahami ini kita kan mesti banyak yang salah kaprah. Kita itu asal usul rukun iman, siapa yang menentukan itu, kita pun masih belum paham secara. Kurang lebih gitulah. Karena kalau kita lihat di kitab Arba'in Nawawi itu, memang ketika ada riwayat dari dari Abi Hurairah, ada seorang laki-laki serba putih datang kepada Nabi, langsung dia bertemu dengan Nabi, faltaqo yadahu ila fakhidaihi, dia tangannya ke atas pahanya Rasul, kemudian dia bertanya, akhbirni anil Islam, tolong kasih tahu apa itu Islam. Kemudian Nabi mengatakan, antasyhadu alla ilaha illallah, kemudian wa antuqimus shalah, kemudian wa antu'tiyaz zakah, kemudian wa antasum ramadan wa tuhajjul baita man istata'a ilaihi sabila.
Kemudian wa akhbirni anil iman. Kemudian ditanya lagi, apa itu rukun iman? Nabi mengatakan antu'minu billah wa malaika wa kitabihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri syarrihi wa khairihi. Itu ada, memang itu nasnya ada. Nah, terlepas dari penafsiran, jangankan dari apa sih yang di Indonesia aja ada. Harun Nasution itu kalau bisa rukun iman yang nomor 6 harus nggak ada. Kenapa? Karena orang ketika memahami qada dan qadar itu orang kok misalnya qada itu adalah keputusan Allah ketika Allah belum membuat makhluknya, ketika Allah belum menciptakan makhluknya, itu qada. Dia sudah ada tercatat. Kalau misalnya tercatat di sana dia jadi miskin, misalnya jadi miskin, kemudian realisasi di qadarnya dia memang miskin, itu pemahaman dia. Karena dia mungkin dia tidak tahu ternyata di dalam agama itu ada yang namanya qadar, itu ada takdir mu'allaq, ada takdir mubrom. Nah, mungkin Harun Nasution melihat bahwa orang sekarang, orang Islam itu dikit-dikit sudah takdir, dikit-dikit takdir. Makanya dia itu dia udah dihapus saja yang rukun iman yang nomor 6 gitu, karena orang pemahaman seperti itu. Padahal sih hakikatnya bahwa kemiskinan itu bukan dari Tuhan. Kemiskinan itu dari dirinya, atau mungkin miskin itu ada dua sih. Ada miskin karena memang dimiskinkan, ada miskin karena memang soal doktrin agama. Soal miskin yang dimiskinkan tuh ya soal miskin yang memang distruktur oleh negara. Itu. Nah, orang banyak lihat situ. Misalnya orang belum dapat jodoh, udah takdir. Tapi nggak ada usahanya, nggak ada ikhtiarnya. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah itu harus ada ikhtiarnya. Tuh. Tapi kebanyakan orang itu dia nggak begitu. Artinya dia jadi macam fatal gitu. Ibaratnya paham qadariyah dia pakai. Wis, apa kata sana aja lah. Iya, fatalism gitu kan. Itulah. Pokoknya yang menarik tuh memang di Islam itu tentang fikih ya. Menariknya apa? Karena dia bisa A, bisa B, bisa C, bisa D. Ya, yang tadi sholat wajib misalnya, kita sholat wajib nih, itu sholat wajib tuh bisa jadi haram buat kita kalau nggak masuk waktu. Ya, orang sholat duhur, dia sholat duhur jam 9, haram lah dia sholatnya. Atau misalnya dia sholat di waktu-waktu yang diharamkan, sholat setelah sholat asar, ba'diyah asar, haram. Atau sholat setelah ba'diyah subuh, haram. Tuh. Tapi bebas kalau di Mekah, di Tanah Haram bebas tuh. Mau ba'da asar kayak bebas di sana. Karena di sana tidak ada batasnya, enggak terikat dengan tempat itu. Lah wong nang kene poso budal umroh nang kono, kok sampe tambah mundur, gak mangan ngono lho. Padahal jam wis nang kene kudu wae mangan iki, jam Indonesia. Terus sampe kono iku jam 09.00, jam 10. Wah, iki mundur meneh mangan iki. Yang penting mundur. Yang penting hukum Islam itu yang perlu kita tahu tuh dia nanti akan berkaitan dengan di Al-Qur'an. Makanya di Al-Qur'an tuh kita akan bahas nih, di kitab ini nih nasah mansuh. Kemudian juga nanti kita akan bahas juga tentang uslubnya. Uslub dalam Al-Qur'an tuh uslub fi tolabil takhir. Jadi tolab. Jadi ada kata-kata tolab, contoh aja. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba. Di situ sudah jelas perintah, sharihul amr, sudah jelas perintah, ya. Innallaha ya'muru. Itu di situ salah satu uslub namanya tolab, ya. Kemudian innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha. Itu sudah amrnya itu udah tolab, artinya udah memang jelas perintahnya. Nah, itu sampai ke sana uslubnya, kayak macam amrnya, nahinya. Kita bahas. Oke, itu saja. Mungkin mudah-mudahan selanjutnya kita akan terus membahas tentang uslub dan lain sebagainya ini, karena memang masih banyak. Kita baru seputar tentang asas atau prinsip tentang pembentukan hukum di dalam Al-Quran itu intinya adalah adamul haraj, kemudian taklirut takallif, kemudian adalah tadrij fit tasri'.
Jadi tidak ada mulharaj, tidak ada kesusahan, kemudian taklilut takalif, tidak terlalu membebani, kemudian tadrij fit tasri', bertahap di dalam pembentukan hukum syariat. Jadi tidak langsung spontan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kajian-kajian ini kita juga bisa belajar kembali. Ya, sekali lagi saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian yang bisa kita tonton hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka